saja kita karena waktunya sangat singkat, kita langsung membuka dan sesudah daftar isi, ada halaman penjelasan yang bagian pertama. Bapak dan Ibu langsung saja membukanya. Sesudah membuka itu temukan ada 16 peta bakat bawaan. 16 peta ini. Lihat di mana peta putra-putri Bapak dan Ibu atau kalau siswa di mana peta kepribadian. Ini misalnya saya Fidelis Warubu, peta saya ada di nomor 7, The Most Idealist. Di bagian itu, di halaman itu, ada penjelasan tanggal berapa tes dan berapa tingkat konsistensinya. Nah, diperhatikan juga tingkat konsistensinya. Kalau misalnya tingkat konsistensinya itu 80% atau 90% atau bahkan ada yang 100%, maka kalau dibaca psikotes ini, sebagian besar menggambarkan kepribadian anak. Jadi ditentukan akurasinya dari konsistensi menjawab. Nah, kalau tingkat konsistensinya itu 70% atau 65%, berarti kalau 70% ada 30% di psikotes itu mungkin tidak sesuai dengan diri kita. Karena tidak konsisten 30%. Nah, kalau 65% berarti makin banyak yang tidak sesuai. Nah, mengapa orang itu tidak konsisten? Karena pertanyaan di dalam psikotes ini ada 5 kali ditanyakan yang sama. Jadi yang sama itu di 5 kali ditanya. Nah, kalau misalnya orang itu menjawabnya kadang-kadang menggunakan yang disebut dengan ideal dirinya, jadi bukan diri yang sesungguhnya, tetapi dia jawab menurut diri yang dicita-citakannya. Atau diri yang menurut dia ini yang lebih bagus menurut papa dan mama. Jadi hasil dari internalisasi. Atau diri yang menurut keluarga atau budaya rekan-rekan teman-teman sebayanya ini yang lebih bagus. Nah, itu yang disebut diri ideal. Berarti bukan diri yang sesungguhnya. Nah, kalau banyak dijawab diri idealnya itu, itulah yang tidak tadi konsisten itu. Sedangkan kalau dia jawab menurut diri aktualnya, menurut kekuatannya apa dirinya adanya, yang menurut dia kalau dia lakukan itu, dia merasa nyaman, merasa puas, merasa spontan, maka itulah diri aktualnya, bukan penilaiannya menurut dia yang lebih baik. Nah, jadi psikotes ini tidak menjamin bahwa itu, apalagi rekomendasinya itu nanti didasarkan pada sejauh mana siswa menjawab dengan sesuai diri apa adanya. Nah, makanya ada beberapa orang tua yang mungkin mengatakan, ya ini tidak sesuai dengan anak saya, ini tidak apa. Nah, mungkin karena tadi itu banyak menjawab menurut diri idealnya, jadi bukan diri aktualnya. Nah, kalau dijawab dengan diri aktualnya sendiri, tes ini secara internasional, karena dipakai di berbagai negara, dan peta ini adalah peta yang diakui oleh, eh, dipakai secara internasional maksud saya, bukan diakui, artinya diakui berarti sudah dipakai, itu paling rendah tingkat akurasinya dari validasi diulang-ulang selama 40 tahun, paling rendah adalah 0,85%. Berarti dari 100 orang yang mengikuti tes ini, ada 85 orang mengatakan, ini diri saya sangat akurat. Nah, jadi itu kalau dijawab secara akurat. Itu kira-kira. Nah, baik. Bapak dan Ibu, saya langsung menjelaskan 16 kotak itu. Sekaligus Bapak dan Ibu juga yang hadir ikut memvalidasi. Jadi Bapak dan Ibu memvalidasi lagi. Jadi tidak boleh kita menerima psikotes sebegitu saja. Tetapi harus kita validasi juga. Nah, maka lihat tadi putra-putri kita tadi ada di kotak mana. Nah, kalau dia ada di kotak nomor 1 sampai 8, maka orang itu dari bawaannya, dia itu adalah orang introvert.
Itu sudah kelihatan dari kecil. Karena ini bawaan. Nah, jadi kalau dia dari kota 1 sampai 8, itu pasti introvert. Waktu ke TK dulu, itu lama sekali bersosialisasi. Harus mamanya mengantar sampai ke dalam, harus duduk sampai ke dalam. Kalau mamanya pergi, dia mau ikut juga keluar. Nah, itu. Dan anak-anak yang introvert ini, ciri-cirinya, mereka banyak sekali ngomong di lingkungan yang mereka sudah kenal. Tetapi kalau di lingkungan baru, dia diam dulu, mengobservasi. Itu ciri-cirinya. Nah, introvert ini dari bahasa Latin, intro artinya ke dalam, dan vert itu version, mengarah ke dalam. Berarti orang yang introvert, maksudnya orang yang mampu menggunakan maksimal kemampuannya kalau dia mengarahkan perhatiannya ke dalam. Makanya orang introvert, kalau ada masalah atau ada sesuatu kegiatan penting, dia maunya diam dulu. Dia berpikir dulu mengarahkan ke dalam. Itu orang-orang introvert. Dan biasanya karena ini bawaan, sampai kita nanti akhir hayat kita, kecenderungan ini ada terus. Makanya orang tua yang ada di sini, yang introvert, kalau diundang ke undangan, biasanya orang introvert itu, dia tidak banyak kenal di undangan itu misalnya, dia akan SMS temannya, kamu datang ya ke undangan nanti, kamu diundang. Iya, saya diundang. Kamu datang. Ya, saya datang. Nanti kita sama-sama ya. Jadi rupanya orang introvert itu kalau ada yang dia kenal, dia makin percaya diri. Nah, kita nanti akan jelaskan mengapa kecenderungan ini sangat penting untuk menentukan karir. Nah, sekarang saya jelaskan dulu temuan saintifiknya. Semua orang, semakin dia ke kanan, yang introvert, semakin introvert. Berarti di barisan pertama ini, yang paling introvert adalah nomor 4 dan nomor 3. Kalau tidak disapa, tidak ngomong. Itu paling introvert. Nah, sedangkan nomor 1 dan nomor 2, introvertnya masih balance. Nah, di barisan 2, dari nomor 5 sampai nomor 8, yang paling introvert adalah nomor 8. Baru nomor 7. Berarti saya ini termasuk yang paling introvert juga dari barisan 2 itu. Saya the idealist. Nah, berarti ini nanti mempengaruhi nanti untuk pekerjaan-pekerjaan. Tetapi saya jelaskan dulu secara garis besar dulu sebentar. Nanti kita bahas satu-satu kota ini. Nah, barisan 9 sampai 16, orang-orang itu adalah ekstrovert. Ekstrovert itu maksudnya energinya, kekuatannya, semua potensi dirinya, dia mampu menggunakan kalau dia mengarahkan perhatiannya keluar. Makanya bahasa Latin ekstro, keluar, version, vert, mengarah. Berarti ekstrovert mengarah keluar. Maka orang-orang ini akan maksimal dia gunakan kemampuannya kalau dia itu bisa bicara dengan orang lain. Dia mengarahkan perhatiannya keluar. Nah, itu dia. Makanya orang ekstrovert kalau sendiri dalam waktu yang lama cepat bosan. Nah, dia harus telepon, dia harus video call temannya, baru mengerjakan tugas. Nah, kalau sendiri 5 menit, ekstrovert bisa mengantuk. Nah, dia bosan. Jadi itu ciri-cirinya. Nah, ada aturan internasionalnya juga temuan dari secara saintifik. Apa temuannya? Semakin dia ke kiri, semakin ekstrovert. Berarti nomor 9 dan 10 itu paling ekstrovert. Jadi kalau duduk satu bangku, nomor 9 dan 10, hanya 2 orang mereka, bisa ribut satu kelas. Nah, karena gurunya sudah menerangkan, dia bilang, wah ini. Lalu dijelaskan, ya, yang dikatakan Bapak itu saya sudah tahu juga begini-begini. Ngomong sendiri di belakang, ya kan? Nah, paling ekstrovert. Sedangkan orang yang ada di barisan keempat, yang paling ekstrovert, nomor 13, makanya disebut gelarnya hard charging, baterainya tidak pernah lowbat, kalau tidak ada guru di kelas,
suka jalan-jalan di kelas. Nah, itu apanya perilakunya. Dan nomor 14, nomor 2 paling ekstrovert di bagian barisan 4. Itu kira-kira dulu gambaran umum. Nah, sekarang saya menjelaskan setiap orang itu tidak pernah menetap di dalam kotaknya. Secara natural, orang itu dia satu kotak di atas kotaknya, berarti kalau nomor 6 berarti satu kotak ke atas ini, 75% dia ada di sana. Secara natural. Berarti secara bawaan. Dan 75% ke kanan, 75% ke bawah, 75% ke kiri. Nah, itu hukumnya. Nah, sekarang kita lihat lagi kotak kita tadi. Berarti Bapak dan Ibu, misalnya, ada putra-putri Bapak dan Ibu. Dia katakan dia sangat ekstrovert, berarti di nomor 9. Padahal di rumah Bapak dan Ibu merasa, dia itu introvert kok, tidak ekstrovert. Berarti Bapak dan Ibu mungkin itu yang tidak konsisten tadi, maka bisa dipastikan anak ini pasti di nomor 5. Nah, jadi dia di nomor 5. Minta nanti ke Veriko, itu bagaimana nomor 5 itu, apa jurusan yang terbaik untuk dia. Karena jangan pakai lagi yang ada di tesnya. Tidak cocok. Ah, ah. Jadi minta ke Veriko supaya nanti diberikan untuk mekanik ini yang sebenarnya apa namanya ini bakatnya. Berarti karena tadi itu hukumnya itu satu ke atas. Bagaimana kalau ada dia di hard charging? Kalau hard charging berarti kalau dia ke atas masih ekstrovert. Nah, anaknya tadi ekstrovert tetapi menurut Bapak dan Ibu dia di rumah sebenarnya introvert. Berarti dia ke bawah Bapak Ibu. Kalau dia ke bawah berarti ini kita lipat ke atas ini menjadi nomor 1 jadinya. Nah, kalau dia ke bawah. Nah, demikian nomor 10 ini ekstrovert tetapi kalau anaknya introvert berarti ke nomor 6. Nah, ini nomor 14 ekstrovert, tetapi kalau anaknya ternyata introvert, berarti dia ke bawah, berarti ke nomor 2. Demikian seterusnya. Kalau nomor 8 juga, ini paling introvert menurut tes. Tetapi anaknya sebenarnya sangat ekstrovert. Berarti dia ke bawah, Pak Ibu. Ke nomor 12. Seperti itu kira-kira. Jadi ini dari sebaliknya. Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu bisa ikut mevalidasi putra-putri kita. Karena tadi tes ini selalu ada kelemahannya. Kelemahannya ialah bahwa anak mungkin mengisi bukan sesuai diri aktualnya, tetapi sesuai diri yang idealnya, yang dicita-citakannya. Maka bisa Bapak dan Ibu membetulkan. Oke, sekarang mengapa penting sekali dorongan introvert ekstrovert ini? Dari semua penelitian, ternyata kalau orang bekerja sesuai dengan energi psikisnya itu, yaitu apakah dia introvert atau ekstrovert, itu namanya energi psikis, dia seolah-olah tidak bekerja. Maka semua anak-anak ini bisa menjadi dokter. Bisa. Tetapi yang cocok mengambil spesialis dokter bedah hanya yang introvert. Apalagi bedah jantung dan bedah tulang. Karena bedah jantung dan bedah tulang itu bisa butuh waktu 6 sampai 10 jam diam. Ah, ah. Karena orang introvert semakin diam, semakin fokus, semakin konsentrasinya tinggi. Nah itu, berarti dokter bedah butuh itu. Kalau ekstrovert, yang ekstrovert ini, dari penelitian, mereka hanya bisa diam 30 menit. Kalau sesudah 30 menit, itu dia merasa gelisah. Bayangkan itu kalau dokter bedah jantung. Ya kan, baru dia buka jantungnya. Sudah 30 menit. Kan lama itu harus di apa ya kan. Lalu apa? Dia bilang, kalian kerjakan dulu sebentar ya. Dia katakan kepada timnya, saya keluar minum kopi sebentar. Oh, bisa terjadi pendarahan ya kan. Nah, jadi tidak cocok. Jadi cocok mereka dokter apa? Dokter anak. Yang pasiennya itu 2 menit, 3 menit sudah ganti lagi ya kan. Dokter kecantikan, cocok mereka di sana. Kalau mengambil ekonomi, paling cocok yang paling cocok
Di introvert adalah akuntansi, finance, pajak. Cocok itu introvert. Introvert tidak cocok di sales, marketing. Itu penderitaan bagi mereka. Harus bicara ke orang. Berarti yang cocok di sales, marketing, management adalah extrovert. Nah, itu gunanya. Bapak dan Ibu perlu kita tahu persis. Nah, kalau mengambil fakultas teknik, yang cocok di teknik mesin, coding, berarti program computer programming, introvert. Karena membutuhkan kesendirian lagi. Sedangkan nanti teknik industri yang jalan ke sana, jalan ke situ, atau kontraktor, ya kan, cocok ekstrovert karena harus bicara ke orang, harus lobby, harus apa. Itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, berarti kalau fakultas hukum, sama juga. Hakim paling cocok introvert. Tidak banyak ngomong. Jangan introvert menjadi pengacara. Pasti kalah nanti yang dibela. Karena dia diam saja, ya kan? Nah, sedangkan kalau pengacara, cocoknya yang ekstrovert. Itu gunanya ini, Bapak Ibu. Nah, di Eropa, itu selalu dibuat tes ini dari SMP. Lalu selama nanti 3 tahun di SMP, itu divalidasi. Dan sesudah nanti itu dicari kekuatannya. Dan itu masuk mereka di SMA, itu sudah langsung mengarah, apa namanya ini, mengarah ke pemilihan berkarir dan pemilihan ke perguruan tinggi. Tetapi di Eropa tidak ada kelas SMP SMA karena dia kelas 1 sampai kelas 12. Jadi dia berlanjut terus, tidak seperti di kita. Nah, berarti tapi mulai mereka dari kelas 7, nah sudah mulai mereka memikirkan ini. Berarti kelas SMP kita kira-kira. Nah, baik Bapak dan Ibu, hampir semua pekerjaan itu dibagi, dilihat dulu energi putra-putri kita ada di mana. Nah, sekarang peta ini sudah dibuat secara internasional, dan kalau anaknya ada di peta itu, atau nanti anaknya misalnya belajar di Amerika atau belajar di Eropa, bahkan juga sekarang Korea menggunakan ini untuk membantu siswa-siswa untuk memetakan bakatnya. Ini wajib kalau di Korea. Itu baik sekolah swasta maupun sekolah negeri. Ini wajib karena supaya anak-anak bisa dipersiapkan lebih cepat. Nah, apa kalau di sana? Itu mereka langsung membuat nanti yang follow up, yang nanti akan saya jelaskan. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, ini dulu yang pertama. Yang kedua, validasi yang kedua. Berarti validasi yang pertama, Bapak dan Ibu harus menentukan betul putra-putri Bapak dan Ibu ada di introvert atau di extrovert. Validasi yang kedua sekarang, Bapak. Introvert itu kan ada dua baris. Yang introvert, ada dua baris. Lalu ekstrovert juga ada dua baris. Nah, berarti Bapak dan Ibu harus kita tentukan lagi putra-putri kita ini atau diri kita sendiri kalau dia siswa, apakah dia ada di barisan pertama atau di barisan kedua. Dia introvert, sudah pasti. Oke. Kalau begitu, dia barisan pertama atau barisan kedua? Nah, harus divalidasi lagi. Semua orang introvert yang ada di barisan pertama, dari kecil, sampai nanti mereka dewasa, sudah ditanamkan oleh pencipta di dalam dirinya satu nilai, yaitu kalau ada pekerjaan pasti dikerjakan. Maka orang-orang nomor 1, 2, 3, 4 itu unggul di komitmen. Sangat unggul di komitmen. Berarti mereka itu dari kecil diberi tugas oleh guru pasti selesai. Itu jaminannya. Dan sampai nanti mereka dewasa menjadi karyawan, diberi tugas oleh manajer, baru dia pulang kalau sudah selesai. Makanya orang-orang ini semua nomor 1, 2, 3, 4 unggul di komitmen. Hampir tidak ada yang tidak mengerjakan tugasnya. Bahkan orang dewasa, kalau dia tidak selesai tugas di kantor, dia bawa ke rumah. Siapa tahu nanti ada waktu untuk mengerjakan. Tetapi nanti memang tidak sempat dikerjakan di rumah. Dia kembali lagi besok pagi, dia bawa lagi ke kantor. Nah, itu jaminannya ini. Dan kalau misalnya Bapak dan Ibu terlambat bawa anak ke sekolah, anak-anak nomor 1, 2, 3, 4 itu mendesak. Mama, mama, saya tidak mau terlambat, yuk kita jalan.
Mereka juga disiplin tepat waktu. Makanya keunggulan mereka tadi unggul di bidang komitmen, unggul di bidang perencanaan. Semua pekerjaan yang membutuhkan perencanaan bagus mereka. Pekerjaan yang terstruktur dan terorganisir. Itu yang bagian pertama. Ah, berarti kalau anaknya itu suka menunda-nunda tugas atau kadang-kadang tidak mengerjakan tugasnya, berarti dia walaupun introvert, dia bukan di barisan pertama. Jadi itu validasi yang kedua. Nah, sedangkan orang introvert yang barisan dua, orang-orang ini adalah ahli sistem. Jadi ditanam di dalam bakatnya itu oleh pencipta sistem. Makanya anak-anak yang ada di nomor 5, 6, 7, 8 suka bongkar-bongkar barang-barang untuk mau melihat bagaimana sistemnya. Jadi tidak semua anak-anak itu suka bongkar-bongkar barang. Nah, inilah yang suka bongkar-bongkar barang itu nomor 5, 6, 7, 8. Nah, nanti mereka tidak tahu pasang ulang lagi. Berani bongkar, tidak berani pasang, ya kan? Tidak tahu pasangnya. Nah, selain itu, anak-anak ini, mereka itu juga dianugerahi oleh pencipta bakat sangat kreatif, tetapi kreativitasnya itu datang di menit-menit terakhir. Makanya mereka tunggu-tunggu menit-menit terakhir itu. Akibatnya kelemahannya suka menunda-nunda tugas. Jadi kalau belum menit terakhir, mereka belum ada energi untuk mengerjakannya. Nah, sedangkan yang di atas ini tadi tidak pernah menunda tugas, ada tugas mesti dikerjakan, maka kelemahan ini juga suka kaku. Orangnya agak kaku sedikit. Nah, sedangkan yang ini orangnya sangat kreatif, suka mengerjakan PR-nya di menit-menit terakhir, maka orang-orang ini dikatakan kelemahannya suka menunda-nunda. Nah, ini perbedaannya. Berarti kalau anak kita itu, dia bilang dia ada di nomor 2, ini kan tetapi selalu suka menunda-nunda tugas, berarti dia sebenarnya nomor 6. Begitu Bapak Ibu. Nah, itu kita validasinya. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang saya jelaskan satu persatu. Semua orang-orang komitmen ini beda-beda lagi. Ada ditanam oleh pencipta lagi keunggulannya. Khusus nomor 1, ditanam oleh pencipta yang komit ini, unggul di analisa pikiran, logika, data-data, dan cepat sekali melakukan sesuatu. Dan dia cepat sekali melihat hubungan sebab akibat. Berarti tidak unggul di perasaan. Maka orang-orang ini dikatakan the most responsible, kalau diberi tugas pasti dikerjakan. Misalnya Bapak dan Ibu mengatakan ke dia, nanti kalau pulang sekolah nak, tolong dulu apa ya, masukkan ke dalam jemuran kita. Nah, lagi di teras luar. Nanti kena hujan. Dia pulang sekolah, itu begitu dia pulang sekolah, itu yang tadi itu perintah itu sudah diinstal di kepalanya, langsung dia bereskan dulu jemuran, baru dia makan. Macam itu kira-kira. Makanya dikatakan dari 16 ini, dialah yang paling bertanggung jawab. Maka diberi gelarnya the most responsible. ISTJ. Apanya di MBTI. Nah, berarti Bapak dan Ibu, karena ini sangat bertanggung jawab, kadang-kadang juga kalau dia pergi ke restoran yang sama, selalu memesan menu makanan yang sama. Jadi kalau 10 kali, mungkin 7 kali itu sama. Dia coba-coba juga 3 kali. Nah, itu ciri-ciri suka makan makanan yang sama terus. Yang ini, nomor 2, disebut the most loyal. Karena apa? Karena dari 16 ini, inilah yang paling setia. Kalau ada aturan, harus dikerjakan, itu pasti dikerjakannya tuntas. Loyal, setiap pada aturan, setiap pada organisasi, setiap pada hubungan pribadi. Jadi mencari orang yang paling setia, cari tipe nomor 2. Nah, bagaimana maksudnya? Guru misalnya mengatakan, saya pergi ke kantor guru sebentar dulu, kalian jangan ribut, kalian buka halaman 6, kerjakan soal nomor 8 sampai nomor 11. Begitu gurunya keluar dari ruangan, itu nomor 2 ini langsung buka halaman 6, kerjakan soal itu sesuai dengan instruksi guru. Sedangkan nomor 9, the marketer ini, dia akan ngobrol dengan temannya. Dan nomor 13, dia keluar dari bangkunya dan dia mulai kunjungi-kunjungi semua teman-temannya. Dia buat kunjungan rumah.
Nah, itu yang beda-beda mereka. Makanya kalau ada CCTV, bisa kita melihat perilaku anak-anak itu sesuai dengan bawaannya. Nah, nah, nomor tiga disebut the perfectionist. Mengapa? Karena ini, kalau ada pekerjaannya, dia harus mengerjakannya sesempurna mungkin. Maka nomor tiga ini, kalau besok ulangan, dia akan belajar sampai pagi. Sampai orang tua yang mengatakan, udah kamu capek, udah nanti lagi lah, ya kan, tidur dulu. Udah sedikit lagi ini. Ah, tetapi karena kecapean nanti, besok ditanya di ulangan, tidak mau keluar juga yang dihafal itu, ya kan. Jadi kasihan kita hidupnya, yang nomor tiga ini. Sudah berusaha maksimal, tetapi kadang-kadang hasil pas-pasan. Nah, nomor empat disebut the most independent, kenapa? Karena tipe nomor empat ini adalah orang yang sangat mandiri. Kalau sudah ada tugasnya, tidak usah lagi dibilang-bilang kepadanya, dia akan mengerjakan sampai tuntas. Itu nomor empat. Makanya dikatakan the most independent. Sangat yakin dengan apa yang akan dilakukannya. Dan dengan demikian selesai semua barisan yang pertama. Barisan yang kedua, introvert, nomor lima, itu disebut the mechanic. Kenapa? Karena orang ini sebelum belajar di fakultas teknik, dia sudah insinyur. Artinya, anak ini satu kali melihat mesin, satu kali dijelaskan program, sudah langsung melengket ke otaknya. Jadi otaknya itu seperti mekanik, merekam. Makanya ini adalah orang-orang yang sangat ahli membuat robot, membuat mesin pesawat, atau mendesain berbagai macam sekarang itu kalau mereka dokter, itu alat-alat kesehatan. Jadi bisa mereka membuat alat operasi dari jarak jauh. Jadi orang-orang ini orang-orang pokoknya teknik. Nah, mereka jago. Sudah insinyur sebelum belajar di Fakultas Teknik. Nah, sedangkan nomor 6 ini disebut the most artistic, dia adalah ahli desain. Jadi begitu dia lihat misalnya alam dan dia lihat apa, itu seolah-olah dia sudah mempunyai rekaman atau keindahan itu ada di dalam kepalanya. Maka kalau dia mendesain misalnya rumah, itu desain interiornya, nanti dia buat percampuran catnya, percampuran apanya, itu bagus sekali. Kalau arsitek, rumah yang dibangunnya selalu sangat bagus. Dan kalau menata taman, itu kita lewat dari situ nyaman sekali kita. Jadi dia juga ahli fashion design. Jadi dia lihat wajah kita, dia lihat juga bagaimana kurus atau gemuk, ya kan? Nah, nanti dia bisa menentukan bagaimana sebenarnya kombinasi warna dan bagaimana bentuk maunya desain yang cocok untuk orangnya. Jadi ini makanya dikatakan the most artistic. Sedangkan nomor 7 disebut the most idealist. Karena apa? Karena orang ini sangat kreatif dan bisa menciptakan ide puluhan, bahkan ratusan ide dalam waktu 1 jam. Berarti ini ahli mengkhayal yang ini. Maka mereka ini kalau belajar jurnalistik, cara menulis, secara profesional, mereka ini rata-rata penulis novel, penulis naskah film. Jadi mereka punya bakat di situ. Nah, makanya di khayalannya itu. Ciri-cirinya ialah kalau sebelum tidur selalu menghayal dulu. Dan kalau di kamar mandi, bisa lama di kamar mandi karena dia gunakan dulu waktu untuk menghayal. Nah, itu ciri-cirinya. Maka bakatnya itu tadi, karena dia punya kemampuan di jurnalistik dan juga apa di film, membuat film juga bagus sekali. Mereka adalah sutradara, film director. Nah, ini orang-orang yang ada di nomor 7 ini. Ya. Dan bagus mereka di manajemen karena strategi dan sudah psikolog sebelum belajar psikologi. Karena tipenya itu tadi sangat bagus di intuitifnya, imajinasinya bagus, perasaannya bagus. Oh, lihat juga ke bawah ya Bapak Ibu. Lupa tadi saya menunjukkan ini ke bawah ya. Nah, nomor 8 disebut konseptor. Mengapa? Karena ini adalah pemikir keras. Kalau ada sesuatu, dia pikirkan bagaimana sistem pekerjaan itu sehingga pekerjaan itu lebih efektif.
Dan nanti sistem yang bekerja, saya tidak usah bekerja lagi. Nah, itu. Nah, inilah yang ahli membuat-buat platform. Seperti misalnya Gokar, GoFood, ya kan, Gojek. Nah, itu satu kali dia buat sistem itu. Nah, siapa yang memakai, ya kasih duit. Misalnya saya pesan makanan di restoran. Itu begitu saya pesan, itu langsung dia potong duit saya. Nah, restoran yang menerima pesanan saya, juga dia potong juga duit dari situ juga. Kemudian Gojek yang membawa makanan saya dari restoran ke rumah saya, itu juga dia potong. Jadi 24 jam dia tidur-tidur saja juga, bekerja sistem, dapat duit terus. Nah, itu juga yang menciptakan sistem perbankan atau sistem-sistem yang rumit, termasuk saham, itu juga sistem, dan multi level marketing. Teori-teori seperti itu mereka yang menciptakannya. Ini tipe ini. Karena mereka selalu berpikir bagaimana caranya untuk saya bisa menciptakan sistem sehingga satu kali saja saya bekerja, sesudah itu sistem bekerja untuk saya. Nah, pertanyaan, apakah ada juga dokter di sini? Ada juga dokter. Kalau dia dokter, pada umumnya dia tertarik pada research, penelitian. Dia akan meneliti nanti untuk sampai dapat obat, dan dari obat itu kalau diproduksi, dia selalu dapat hak royalti. Jadi selama dipakai apa ini obat itu, dia dapat terus royalti. Sampai bisa diturunkan juga royaltinya. Itu kira-kira apa itu. Jadi setiap ini diberikan oleh Tuhan bakat-bakat yang bawaan yang bisa kita temukan atau kita bisa membantu anak-anak itu menemukan asalkan tepat kotaknya. Nah, sekarang kita lihat ekstrovert. Ekstrovert ada dua baris juga. Baris 3 dan baris 4. Jadi di mana persis sudah benar anak kita ekstrovert. Tetapi apakah dia di ekstrovert barisan 3 atau barisan 4? Maka kita lihat bagaimana sekarang supaya Bapak dan Ibu bisa ikut memvalidasi. Semua anak-anak yang ada di nomor 9, 10, 11, 12, ini dari kecil sudah ditanam bakatnya oleh Tuhan, yaitu ahli komunikasi. Maka waktu kecil cepat sekali bicara. Saraf lidah mereka itu sangat lengkap dibuat oleh Tuhan. Seolah-olah ada equalizer. Bisa mereka goyang lidahnya itu. Maka kata apa yang paling sulit sekalipun mereka bisa ucapkan. Dan kecepatan bicaranya di atas rata-rata. Nah itu orang-orang yang ada di nomor 9, 10, 11, 12 ini. Berarti jago di komunikasi. Makanya mereka jago sekali dalam membangun relasi pribadi, jago di public speaking, jago menginfluence orang dengan kata-katanya. Nah, berarti ini adalah keunggulan mereka bersama ini communicator. Nah, kita lihat sekarang orang-orang ini apa juga kekuatannya. Berarti kalau orang-orang yang ahli di komunikasi ini energinya ekstrovert, kalau orang tua marah, itu kan stimulan bagi mereka untuk berbicara, pasti dijawab. Itu salah satu validasinya apa itu. Yang ini nomor 9, 10, 11, 12. Kalau introvert rata-rata tidak menjawab. Diam aja dia. Apalagi kalau yang introvert yang ada di baris di kolom 2 ini yang empati perasaan itu langsung menangis. Nah, itu ciri-cirinya, ya kan? Nah, ini Bapak dan Ibu lihat ya. Nah, sekarang kalau begitu anak-anak ini kalau Bapak dan Ibu bertengkar dengan mereka, jangan pernah berdebat. Karena Bapak dan Ibu berdebat, nanti pasti Bapak dan Ibu akan panas hatinya. Jadi ikut marah kita. Nah, karena orang-orang ini pasti selalu ada jawabannya yang ini, ya kan? Nah, dari keunggulan itu selalu di situ ada kelemahannya. Mengapa? Ya, kalau dia ahli ngobrol, ahli komunikasi, ya kan? Berarti kalau guru menerangkan pun bisa ini juga mau ngomong-ngomong juga ke temannya. Misalnya, guru mengatakan begini, anak-anak, ini di SD ini, kelas 4. Anak-anak, tolong bawa barang ini besok. Ini. Yang ini, waktu gurunya itu mengatakan, bawa barang ini, itu dia nomor 10 mengatakan ke nomor 11, barang itu, waktu saya ke Singapura, saya lihat kok. Oh iya, saya lihat. Lalu nomor 11 juga tidak mau kalah. Dia bilang, iya, saya waktu ke Bali juga saya lihat. Di Australia juga ada itu barang itu. Ini. Akhirnya mereka tidak tahu kapan mau dibawa.
Karena mereka sudah asing ngobrol. Nah, besok pagi, Bapak Ibu, anak nomor satu, dua, tiga, empat sudah bawa barangnya, ya kan, turun dari mobil, lalu dia bawa barangnya, dilihat oleh nomor 9, 10, 11, 12, lalu baru dia katakan, Mama, Mama, itu harus kita bawa barang seperti itu. Dia tunjuk yang nomor satu. Nah, orang, kenapa baru bilang? Iya, ya baru ingat katanya. Ah, makanya anak-anak ini sering juga bukan hanya lupa mengerjakan tugas, tidak tahu kalau ada tugas yang ini kadang-kadang. Makanya waktu TK dan SD dulu sering ditanya oleh mamanya, ada tugas nak? Nggak ada, ya kan? Tetapi nanti di grup diketahui ternyata ada tugas. Makanya orang-orang ini unggul mereka di komunikasi, tetapi mungkin di eh, apa itu nanti mereka harus membiasakan untuk menulis di apa namanya itu di agenda apa-apa saja yang harus dikerjakannya. Nah, itu kelemahannya. Berarti yang barisan pertama sangat komit tetapi kaku. Barisan dua sangat kreatif di menit-menit terakhir, maka suka menunda-nunda pekerjaan. Ini sangat komunikatif, ahli ngobrol, tetapi kadang-kadang melalaikan tanggung jawab atau tidak ingat kalau ada tanggung jawab. Dan nomor terakhir Bapak Ibu, yang ini 13, 14, 15, 16 ini adalah ahli mengatur. Jadi Tuhan memberikan kepada mereka mengatur, ahli mengatur. Suka mengatur orang dan kalau tidak ada orang, barang-barang pun mereka atur. Nah, ini semua ini ahli-ahli mengatur ini. Maka mereka unggul di manajerial dan pengaturan barang dan juga pengorganisasian. Berarti ini sudah leader. Anak kecil pun yang ada di sini itu suka ngatur-ngatur juga orang tua. Nah, nanti dia atur supir. Nah, kamu antar dulu mama, nanti baru jemput saya katanya. Nah, dia atur sama dia. Dan semua yang mereka atur itu sangat efektif. Makanya orang juga mengikuti. Jadi mereka tahu apa yang harus diatur. Nah, nomor 13 ini termasuk yang suka mengatur, maka uang di dalam dompetnya pun suka diatur-aturnya. Makanya disebut dia hard charging, ya kan? Jadi apa saja diatur sama dia. Diurut-urut karena duit itu 100.000, 50.000, ini ya diatur-atur semua di semua. Berarti tidak ada orang yang bisa diatur itu maksudnya. Jadi teratur uangnya ya kan. Dan nomor 14 suka mengatur untuk mengharmoniskan. Makanya ini kalau laki-laki dia pasti ayah yang baik. Karena dia akan memperhatikan semua kebutuhan istri, anak-anak, termasuk mertuanya. Supaya semua ada dalam harmoni. Dan kalau inilah perempuan Bapak Ibu, ini pasti ibu ideal, ibu yang baik. Kapan? Mengapa? Karena dia akan mengatur kebutuhan suami, kebutuhan anak-anak, kebutuhan mertua, dan semua diharmoniskan Bapak Ibu. Makanya Bapak dan Ibu yang mendengarkan seminar ini, ingat-ingat Bapak Ibu, kalau mencari menantu, supaya Bapak dan Ibu terjamin hari tuanya, cari menantunya nomor 14. Mengapa? Supaya terjamin hari tua Bapak dan Ibu. Dan kalau Bapak dan Ibu ragu-ragu, ya ragu-ragu, benar ini nomor 14 atau enggak? Segera hubungi Veriko. Bapak Ibu. Catat nomor Veriko Bapak Ibu. Ya, supaya langsung dites. Ya kan? Nah, nomor 15 disebut diplomat. Berarti ini tidak ada birokrasi di dunia ini yang tidak bisa ditembusnya hanya melalui komunikasi. Tidak ada birokrasi apapun. Oh, jadi bagaimana? Dilarang oleh mama. Pergi dia ke papa. Dapat juga. Dilarang oleh papa. Pergi dia ke opanya. Dapat juga. Ya kan? Dilarang oleh siapa saja pokoknya. Karena orang tipe nomor 15 ini punya kemampuan berpikir mindset yang ditanam oleh pencipta. Selalu berpikir kita untung, kompetitor kita juga mesti untung dong. Dan kelompok ini juga mesti untung, kelompok ini juga mesti untung. Jadi di otaknya itu selalu semua kita mesti dapat. Jadi win-win. Sehingga kalau dia memberikan advice atau memberikan saran pendapat, semua orang menerima. Nah, inilah eh, yang diplomat ini. Dan yang terakhir, mengapa ini disebut komandan? Yang terakhir ini,
Karena ini selalu berpikir tujuan apa. Dan dia akan membuat langkah-langkah untuk mencapai tujuannya. Jadi yang paling penting bagi dia tujuannya apa. Jadi diberi tugas pun oleh guru, dia tanya tujuannya apa? Mengapa harus dikerjakan tugas? Ya kan? Nah, harus guru mengatakan, kalau kamu semakin latihan sampai 10.000 jam, ini kamu makin kuasa ini. Oh, dia akan membuat. Jadi ini adalah orang yang selalu menentukan tujuan dulu. Dan ini adalah leader yang membawa semua anggota kelompok menuju ke tujuan. Oleh karena itu, kelemahan juga tipe ini ialah kalau mengkritik agak tajam sedikit. Karena tidak ada komandan yang mengkritik mengatakan seperti ini. Lihat, mungkin musuh, mungkin bukan. Maka masa ada komandan begitu. Kalau komandan mengatakan musuh, tembak. Nah itu, jadi keras orangnya. Nah, baik, Bapak dan Ibu, ini kira-kira gambaran apa dengan saya mengatakan ini. Misalnya ada anaknya, dia ada di nomor 14, berarti ini kan suka mengatur. Tetapi anaknya ternyata suka menunda-nunda pekerjaan. Oh, berarti dia ada di nomor 10. Ya, begitu caranya, Pak. Jadi ini sudah dua validasi saya berikan kepada Bapak dan Ibu, dan dengan dua validasi ini Bapak dan Ibu sudah bisa melihat, oh anak saya sebenarnya bergeser dia ke sini, dia bisa bergeser di sini. Validasi yang ketiga, Bapak Ibu. Perhatikan kolom. Kolom satu ini adalah unggul di pikiran. Jadi selalu duluan dia gunakan pikirannya, baru nanti mungkin menyusul perasaannya. Nah, sedangkan yang barisan dua ini unggul di perasaan, empati. Ini ada, saya sudah tulis yang apa saja dia unggul dia kan, dan baru nanti dia gunakan pikirannya. Bagaimana Bapak dan Ibu memvalidasi ini melihat waktu kecil? Bapak dan Ibu lihat dulu waktu anak itu dimarah. Misalnya dikatakan oleh papanya, Fidelis kau begini-begini terus. Lalu dijawab oleh anak-anak yang di kolom satu ini, Papa juga begitu. Ah, dia langsung dia jawab. Dia digunakan pikiran. Nah, berarti ini pasti kolom satu. Ya. Kalau anak itu dikatakan, Fidelia, kamu begini, baru dia dengar suara papanya itu sudah langsung meleleh air matanya, ya kan? Diam. Berarti ini pasti kolom dua, orang-orang perasa. Makanya nanti kolom dua ini, kalau sudah mereka dewasa seperti kita, karena ini bawaan kan Bapak Ibu, sudah dewasa seperti kita. Kalau menonton TV, mereka siapkan tisu, siapkan sapu tangan, baru cari channel yang ada air matanya. Nanti dia menangis-menangis. Lalu lewat yang kolom satu. Dia lihat TV. Dia lihat juga yang menangis-menangis. Dia bilang, bodoh kau. Ya kan? Ngapa menangis-menangis kau ya kan? Udah matikan aja TV-nya. Lalu dia matikan TV-nya. Nah, daripada menangis orang itu, pikir orang ini. Padahal yang kolom dua ini, itu yang dicari-carinya. Yang ada air matanya itu. Ya kan? Nah, kolom tiga ini, di mana juga saya ada di situ, adalah unggul di perasaan dan imajinasi, berintuisi. Maka orang-orang ini, karena ke kombinasi imajinasi, intuisi, dan perasaan ini, maka orang-orang yang ada di sini sudah psikolog sebelum belajar psikologi. Maka cocok sekali saya di psikologi. Itu nomor 7. Nah, jadi ciri-cirinya ialah suka sekali lama di kamar mandi karena suka mikir-mikir. Dan ditanya kepada mereka, kalau mandi, kena air di kepalanya, kena semprot. Itu nanti muncul ide-ide nanti. Oh, saya buat ini, saya buat ini, buat ini, buat ini. Banyak sekali ide-idenya. Nah, jadi mereka bisa memproduksi ide dalam 1 jam, bisa ratusan ide, bahkan ada yang sampai ribuan. Makanya ini penulis-penulis novel dan jago mereka di perfilman ya ini. Nah, dan yang terakhir yang baris kolom 4, 8, 12 dan 16 ini adalah unggul di pikiran pemikir mengenai masa depan, peluang masa depan yang belum terjadi mereka sudah pikirkan. Berarti orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang futuristik. Mereka adalah pengusaha-pengusaha yang sudah melihat usaha apa sebelum orang lain bergerak. Nah, sama seperti Elon Musk. Dia bilang nanti dunia kita ini penuh orang semua. Tidak mungkin dia tidak bertambah manusia. Nah, nanti tinggal di mana kalian?
maka saya sudah membuat planet di Mars. Ya kan? Itu sudah di kafling planet Mars sama dia. Dan ada orang-orang yang tipe di sini sudah beli juga tanah di Mars. Ya kan? Nanti untuk cucu-cucunya, ya kan? Itu sudah jualan dia. Ya kan? Ini. Nah, itu orang-orang futuristik itu. Itulah yang selalu membicarakan mengenai environment, climate, karena itu nanti kalau tidak ada air, habis semua hutan kita, tidak ada udara, bagaimana semua kita. Jadi mereka selalu memikirkan 500 ke depan, 1000 tahun ke depan, 3000 tahun ke depan. Jadi mereka sudah selalu arahnya ke sana. Nah, jadi ada juga spesialis orang juga seperti itu. Ya, baik. Bapak dan Ibu, saya tadi mengatakan itu orang-orang itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Itu namanya bakat level 2. Dan bahkan orang itu juga bisa sampai ke bawah kolomnya atau ke ujung barisnya. Apanya? Ya, barisnya. Itu yang 3. Bagaimana kalau dia ada di kolom sudut 13? Berarti kalau dia ke atas ke nomor 9, kalau dia ke kanan nomor 14, kalau dia ke bawah berarti dilipat tadi berarti ke nomor 1, dan kalau ini ke kiri berarti ke nomor 16, komandan. Itu bakat level 2-nya. Jadi dia bisa seperti itu levelnya. Jadi tidak selalu di dalam kotaknya ya. Dan level 3-nya ada di kolom 5 dan kolom 14. Baik, Bapak dan Ibu, selesai bakat. Sekarang kita lihat tes IQ. Tes IQ yang kita gunakan di sini adalah tes IQ Cognitive Raven Assessment, CRA. Jadi CRA. Jadi ini waktu saya di Roma itu belajar di psikologi pendidikan itu, jadi kami belajar di Raven ini. Nah, Raven itu Bapak dan Ibu adalah psikolog Perancis. Dialah yang pertama sekali menciptakan alat pengukur IQ. Baru nanti dikembangkan oleh seterusnya. Nah, yang kita pakai ini tesnya tesnya Raven ini. Ini juga tes yang dipakai apa juga di apa namanya ini di sekolah-sekolah para calon-calon imam itu, sekolah-sekolah pastor. Ini juga yang dipakai. Dan ini juga dipakai oleh Singapura karena waktunya hanya 12 menit, tetapi bisa mengukur benar-benar secara akurat. Nah, bagaimana cara membaca alat tesnya ini, Bapak? IQ-nya ini. Jadi ada skala, Bapak Ibu, lihat skala di IQ-nya, itu 70, 70, 79, itu borderline, berarti ini eh, lemah. Ya. Lalu 80, 90, low of range, itu di bawah rata-rata. 90 sampai 109 itu adalah rata-rata. Jadi 90 itu masih oke, ya. Lalu 110 19 itu di atas rata-rata, dan 120 sampai 120 itu superior, dan kalau 130 itu very superior berarti sudah genius. Nah, sekarang bagaimana membacanya? Membacanya seperti ini. Kalau misalnya anak itu, ini hanya saya kasih ilustrasi ya. Karena usia anak kan ditanya di ujian, di tes. Jadi berdasarkan tes mereka pada hari itu, di situ ditentukan IQ-nya. Nah, kalau anaknya usia 12 tahun, bisa dia menjawab tes sesuai dengan kemampuan anak-anak 12 tahun di seluruh dunia, ya kan? Jadi sudah distandarkan, maka IQ anak itu dikasih 100. Tandanya dia sama, latihan normal. Nah, kalau dia misalnya bisa menjawab usianya 12 tahun, tetapi bisa dia jawab untuk 13 tahun, berarti 1 tahun di atas usianya, ditambah 10, berarti IQ-nya 110. Maka kalau anak itu 110, itu artinya 1 tahun di atas usianya, kemampuan menalarnya. Nah, kalau usia 12 tahun, tetapi bisa dia jawab untuk 14 tahun, berarti 2 tahun di atas usianya, ditambah 10 lagi, berarti 120. Dan kalau 3 tahun di atas usianya, berarti 130. Berarti beda orang normal dengan jenius itu, yang jenius itu cepat sekali dia lihat masalah. Sedangkan yang normal itu, atau yang misalnya 90 itu misalnya, dia butuh waktu dulu untuk bisa baru melihatnya. Nah, seperti itu bedanya saja. Nah, kalau begitu, apakah tes ini
menjamin prestasi akademik. Tidak menjamin. Karena ini hanya menjamin kemampuan penalaran. Jadi bisa jadi anak itu sebenarnya hebat penalarannya. Tetapi ketika belajar itu sering-sering menghayal, tidak mendengar penjelasan guru, ya kan? Berarti akibatnya anak ini ya mungkin prestasinya rendah, padahal IQ-nya tinggi, ya kan? Nah, berarti ini soal atau tidak mengerjakan PR, ya kan? Atau sebaliknya, anaknya IQ-nya pas-pasan, tetapi juara di dalam kelas. Ditanya ke anaknya, ternyata ketekunannya. Makanya dikatakan oleh Albert Einstein, 90% orang jenius itu adalah kerja keras. Hanya 10% jeniusnya. Berarti ibaratnya begini, saya mau mencapai angka 8, tetapi kemampuan saya 4. Maka eh, 4. Berarti 2 kali saya bekerja dapat 8. Kalau orang yang jenius, 1 kali aja karena kemampuannya 8, langsung dapat 8. Tetapi orang yang hanya dapat misalnya satu, satu saja kemampuannya. Tetapi 8 kali dia coba lagi, dia coba lagi, sampai juga 8, hanya lama. Tetapi tekun, tapi dikuasai. Berarti yang menentukan prestasi bukan IQ. Yang menentukannya apakah anak itu benar-benar dia mau berusaha atau bagaimana. Maka ada di situ Bapak dan Ibu kita kasih juga tes adversity question, ketangguhan mental. Nah, itu ketangguhan mental itu Bapak dan Ibu baca sendiri, saya tidak akan jelaskan karena sudah sangat jelas di situ ya. Itu ketangguhan mental itu korelasi dengan prestasi. Nah, semakin tangguh mentalnya, pasti dia semakin berprestasi. Bukan IQ yang berkorelasi dengan prestasi. Itu saya hanya mau memperjelas. Nah, Bapak dan Ibu, di Eropa alat tes ini, dan juga di Amerika dan di negara-negara maju, tes ini selalu ada follow up. Maka saya mengundang Bapak dan Ibu orang tua melakukan follow up. Jadi untuk melakukan follow up ini bersama anak, Bapak dan Ibu yang mengenal anak membaca psikotes ini dan semua yang ada kekuatan anak yang dikatakan di dalam psikotes itu ada di anak, ditulis di kolom kekuatan Bapak Ibu. Dan mungkin ada yang tidak ditulis di dalam psikotes, tetapi menurut observasi Bapak dan Ibu, ada ini di anak. Maka juga tambahkan di sini. Nah, karena nanti ketika memilih jurusan, yang Bapak dan Ibu harus pikirkan kekuatannya. Kekuatannya mendukung nggak untuk jurusan itu? Jadi bukan psikotes yang menentukan jurusan. Makanya orang-orang Eropa tidak pernah ada yang salah jurusan. Karena ini alat tes ini hanya mereka gunakan sebagai alat bantu untuk memahami apa kekuatannya. Itu loh Bapak Ibu. Ya kan? Nah, juga semua yang dikatakan dalam psikotes ada kelemahannya ditulis juga di kolom kelemahan. Untuk apa? Bukan untuk fokus di sana, tetapi supaya anak sadar. Namanya self-awareness. Bahwa saya lemah di situ. Karena saya suka menunda-nunda, maka saya memindahkan deadline supaya saya mengerjakan sebelumnya, ya kan? Atau saya membuat agenda. Jadi pasti mungkin tidak bisa dibereskan dalam 1 hari tunda apa itu kelemahan itu. Tetapi saya akan membuat kursus untuk kekuatan ini. Dan sesudah itu, Bapak dan Ibu, di tes ini juga ada program-program pengembangan diri, kursus ekstrakurikuler yang direkomendasikan. Kalau ada yang cocok, ditulis juga di sini, Bapak Ibu. Dan kalau mungkin ada yang Anda mengatakan sebenarnya saya mau juga ini, ditulis juga di sini. Walaupun tidak ada ditulis di psikotest. Karena psikotest bukan itu ukuran kita ya kan. Ini hanya membantu aja. Itu second opinion ya kan. Nah, tulis semua di sini ini. Sesudah itu diketik rapi, dikasih ke wali kelas dan guru BP ke sekolah. Supaya sekolah kalau misalnya ada seminar dari luar yang untuk mengembangkan ini, itu anak ini dipanggil. Oh, itu peserta karena ini dia cocok ini ada apanya. Jadi ini bagusnya sih dibuat database di sekolah sehingga untuk menentukan ekstrakurikuler ini juga ikut ditentukan oleh apa sih sebenarnya yang dibutuhkan anak-anak. Karena dari semua penelitian
ternyata best practice, semua atlet yang juara dunia, Bapak Ibu, selalu di belakangnya ada pelatih profesional. Selalu. Pelatihnya itu ikut menentukan. Walaupun pelatihnya tidak bisa juara itu. Apa kehebatan pelatih? Pelatih mengobservasi atlet dan dia lihat ini kekuatannya, ini kelemahannya. Kalau sudah ketemu kekuatannya, dia latih kekuatannya itu 10.000 jam. Dan kalau atlet ini mampu mengikuti program latihan itu 10.000 jam sebelum hari H, pasti juara dunia. Maka apa tugas kita sebagai orang tua dan sebagai guru di sekolah? Tugas kita ialah menggali sampai menemukan potensi putra-putri kita, siswa-siswa kita. Kalau sudah ketemu, sudah dikasih tadi lembar follow up itu ke sekolah, maka tugas kita selanjutnya ialah mengembangkan potensi anak ini dengan memberikan pelatihan yang sesuai. Berarti itu 3 tahun. Nah, nanti 10.000 jam. Itu yang kita katakan Bapak Ibu, itulah yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang. Dia butuh diasah di bagian potensi dirinya. Maka perlu saya tahu sebelum mengasah kapak, di mana yang harus diasah. Bukan asal-asalan saja saya kasih kursus, saya kasih apa itu ekstrakurikuler ini asal-asalan aja nggak bisa. Itu sama dengan kalau itu bukan bakatnya di bagian yang tajam ini, itu sama dengan mengasah punggungnya habis waktu. Atau saya kasih les segala mata pelajaran. Tidak ada gunanya untuk dia, ya kan? Nah, karena yang diasah ini, apa yang dibutuhkannya untuk diasah di bagian ini? Nah, kalau Bapak dan Ibu demikian, berarti sekarang kita bantu anak-anak ini, Bapak Ibu, untuk benar-benar sudah kita mulai membantu mereka menemukan bakatnya, dan sesudah kita menemukan bakatnya, kita bantu mereka untuk mengasah bakat itu sejak dini, sehingga bisa mencapai waktu 10.000 jam. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Miss Grace. Baik, terima kasih Pak Fidelis untuk penjelasan yang cukup cukup puas ya Pak. Saya juga sebagai pendengar sangat tertarik dalam penjelasan Bapak. Maka saat ini kita memasuki sesi tanya jawab Bapak Ibu. Kira-kira dari Bapak Ibu sekalian yang hadir pada sesi hari ini, apakah ada pertanyaan yang bisa kita tanyakan secara langsung pada konselor kita? Karena waktu Bapak ini sangat-sangat cukup padat, jadi sesi ini sangat berharga ya Bapak Ibu. Miss Mungkin Grace ada Bapak pertanyaan di Ibu kolom apa bisa bisa ditanya melalui dulu ya. kolom chat jika Iya, iya. tidak bisa Sambil on nanti kalau mic. ada yang mau ngomong langsung bisa kita buka ya. Iya, kita terbuka ya Bapak Ibu. Ya, Ini saya sudah baca Pak, ada di kolom chat. ya, ya. Pak, tolong Coba baca dulu. jelaskan. Yang pertama, apa artinya anak dengan IQ 133, AQ sama dengan 75, EQ dengan 64,2, dan indikator tipe kepribadiannya adalah ESFP. Dan kedua, Nah, itulah hasil apa yang tesnya. harus kita bimbing dan arahkan cocok kemana? Nah, itulah hasil tesnya. Jadi hasil tes anak itu IQ-nya sekian, kecerdasan ketangguhan mentalnya IQ sekian, kecerdasan emosinya sekian, EQ sekian, dan tipe kepribadiannya yang 16 kota itu tadi Ya, benar adalah Pak. eh, ESFP. apa itu yang nomor satu, dua atau tiga macam itu. Ya, makanya tadi saya bilang lihat dulu kota di depannya. Nah, sekarang bagaimana cara mendidik anak itu? Itulah yang ada di halaman bagian belakang. Itu dihasil dari apa namanya ini? Hasil kesimpulan dan rekomendasi. Berarti ada mulai dari halaman 13. Nah, di situ ada dia apanya. Jadi semua yang ditulis di situ adalah apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan anak-anak. Jadi saya sebentar ya, saya
Sebentar, sebentar. Hmm. Saya ambil dulu apanya supaya saya tunjukkan. Jadi itu nanti yang dari berdasarkan itu nanti diberikan nasihat oleh ke orang tua. Itu bagaimana? Nah, saya sudah dapat ini dia. Saya share sebentar. Itu ada di halaman 13, Bapak dan Ibu baca di halaman 13 ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini berikut Budiman example 15 tahun, IQ-nya 133, ya kan? MBTI-nya INFP, ketangguhan mentalnya 54, itu paling tinggi itu 100. Ah, dan EQ-nya 73. Ini sudah bagus loh 73. Nah, serta minat kesulitan belajar, hobi, dan cita-citanya. Apa ya kan? Nah, ini dirangkum ini semua baru lihat kekuatan utama. Ini. Lalu ini ada penjelasannya di situ. Yang tadi tiga-tiga itu sangat tinggi. Berarti dapat menangkap konsep besar buat ide, pola ini. Jadi itu beda-beda setiap orang, ya kan? Jadi bisa baca sendiri yang ini. Lalu kalau EQ-nya 73, berarti cukup matang secara emosi, ya kan? Gayable aja. Lalu itu kalau IQ-nya 73,30, cukup matang secara emosi. Kalau IQ-nya 54, ada daya juang, daya tahan cukup baik, tetapi fokus 40 dan kegigihan 45 perlu diperkuat, terutama saat tugas panjang semuanya waktu. Jadi Bapak dan Ibu wajib membaca yang di belakang itu. Nah, lalu tantangan utama, apa tantangan anak? Itu diberikan tantangannya, ya kan? Apa? Lalu jurusan di SLTA yang cocok, ya kan? Nah, ini jurusan ini didasarkan pada tipenya tadi itu, IQ-nya, dan pada cita-cita anak. Karena kita tanya cita-cita anak juga. Apa cita-citanya, ya kan? Nah, IPA cocok. Alasannya mengapa, ya kan? Nah, lalu karena IQ tinggi, mendukung logika dan pemahaman konsep. Jadi, lalu catatan risiko. Karena anak ini mengatakan dia sulit di pelajaran chemistry. Maka perlu strategi bagaimana cara belajar chemistry. Nah, bisa jalur peminatan bahasa karena dia bagus di English dan writing. Alasan cocok, ini ada di sini ini. Lalu jalur ketiga seni desain. Jalur karena dia orang visual, ya kan? Ini adalah alasannya semua. Lalu kalau dia apa itu dia bisa masuk ke DKV, ya kan, desain komunikasi visual atau kemana, ya kan? Lalu rekomendasi keputusan praktis. Ini ada ini apa ini semua ada disebutkan di situ cara belajar eh, yang efektif ya kan teknik belajar visual itu diberikan semua di sini. Jadi ini pengertian yang mengenai itu tadi lalu diberikan semua di sana ini ya kan ketangguhan mentalnya juga ada latihannya emosinya juga ada semua ini saran-saran praktis komunikasi jelas tanpa overthinking karena anak ini overthinking jadi dibahas juga di situ ya kan. Jadi ini kira-kira Bapak Ibu sampai kursus-kursus ekstrakurikuler yang paling cocok, ya kan? Ini ada di sini dan 6 saran pengembangan diri itu dikasih juga di sana apa saja dan 5 saran untuk orang tua. Itu apa yang dilakukan orang tua dan 5 saran untuk guru. Jadi apa juga yang bisa membantu guru. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan anak, akan dijawab juga di sini ini juga ada jawabnya. Seperti itu kira-kira. Jadi ada di sana penjelasan mengenai angka-angka itu. Baik, Pak Mudah-mudahan Fidelis. bisa terjawab ya. Ya, Ya, kemudian ada orang tua lagi nih. Pak, iya semisal anak boleh saya boleh. kurang fasih bahasa Indonesia, maka pada saat Ya, tes itu dipakailah bahasa Inggris. Ternyata bahasa ah, Inggrisnya itu agak susah dipahami. Bisa aja hasil jawaban anak tidak tepat sasarannya. Apakah hasilnya akan akurat jika begini? eh, tentu kalau ada kesulitan bahasa pasti akan ada apa namanya ini ada faktor itu juga ikut mempengaruhi karena hanya 12 menit. Tetapi bahasa Inggris yang tes Raven itu adalah standar. Jadi budaya Amerika.
Nah, sedangkan yang bahasa Indonesianya itu sudah kita menyesuaikan sedikit dengan bahasa Inggris yang dimengerti oleh anak-anak kita. Nah, makanya ada anak-anak mengatakan bahasa Inggrisnya tidak sesuai. Ini apa? Bukan tidak sesuai, itulah eh, bahasa Inggris aslinya dia. Itu kita tidak mengubah-ubah yang bahasa Inggris. Hanya beberapa yang teks yang misalnya karena itu kan ada konteks misalnya itu Amerika. Mungkin anak-anak itu tidak tahu presiden di zaman ini. Jadi kita buat keterangannya. Nah, jadi sebenarnya kalau ambil bahasa Inggris maunya yang native bahasa Inggris. Nah, kalau dia bisa bicara bahasa Indonesia di rumah, bagusnya dia ambil bahasa Indonesia aja di bagian alat tes IQ itu. Karena di tes IQ itu, tes bahasa Inggrisnya itu benar-benar tidak ada kita ubah apapun, itu tes original bahasa Inggris teksnya. Ah, ah. Jadi ya pasti cara berpikir orang apa. Jadi kita saja pun bahasa Indonesia juga kalau tidak diterjemahkan ke generasi yang sekarang, kita juga tidak mengerti ya kan. Nah, jadi kalau ada yang seperti itu, maka ada range-nya itu. Kan? Ya, ada range-nya itu misalnya 90 sampai 109. Berarti ambil range yang tertinggi sebenarnya. Berarti kalau anak itu misalnya ada di 106, berarti kemungkinan sebenarnya anak itu bisa 109. Dan mungkin kalau dia belajar kan ada di situ latihan untuk meningkatkan IQ, betul nggak? Nah, dia latihan itu, kalau dia latihan setiap hari, 6 bulan dites lagi, dia ada progresnya. Tetapi kalau hanya dia menonton terus, tidak pernah melatih berpikir kritis, ya nggak bisa. Makanya kita ada sekarang eh, program sudah sebenarnya ini program Jerman. Itu dari kecil anak itu dilatih untuk berpikir kritis. Ini yang sekarang program Verico itu namanya Bright Step. Jadi dilatih dari kecil. Jadi sudah dibiasakan dia berpikir. Bukan hanya menghafal. Itu menghafal itu tidak melatih berpikir, tetapi bagaimana dilatih berpikir. Itu nanti apa itu IQ anak-anak ini saya jamin pasti di atas 125, 130 begitu. Dilatih dari kecil. Dulu kita pikir IQ itu dari bawaan lalu tidak lagi berhenti, tidak tambah. Kalau anak berlatih pasti IQ juga tambah. Pisau kalau diasah terus ya tajam juga. Maka ada di situ di bagian terakhir itu tadi ada di situ bagaimana anak itu apa yang harus dilakukan setiap hari supaya bertambah IQ-nya. Nah, nanti tapi tidak bisa langsung dites lagi sekarang. Mungkin sesudah 1 tahun dia latihan, dites, itu nanti pasti ada perubahannya. Jadi Bapak dan Ibu eh, masih bisa berkembang IQ. Itulah yang sekarang disebut growth mindset. Jadi itu sudah kita tinggalkan fixed mindset. Bahwa IQ saya sudah begitu, ya sudahlah saya begitu. Tak bisa. Kamu usaha, pasti bisa naik IQ-nya. Begitu kira-kira jawabannya. Jadi kalau memang ada kendala bahasa, berarti angka yang IQ sekarang pasti tidak mencerminkan persis anaknya. Karena anaknya merasa ada kesulitan. Berarti angka IQ itu ada kemungkinan dia lebih tinggi sebenarnya dari yang sekarang. Seperti itu kira-kira penjelasan saya. Baik, Ah, Pak. ya, Dan kemudian ini ada pertanyaan dari orang tua siswa, Pak. Jika ya. IQ anak di bawah rata-rata, bisa dinaikkan Ya. secara drastis tidak? Secara drastis tidak bisa, tetapi melatih 1% setiap hari, dia lakukan 1% setiap hari, dia kurangi game, dia kurangi nonton, karena itu tidak melatih IQ kita. Itu hanya menyerap aja pasif. Ah, Kecuali game strategi. Itu melatih, yang game strategi. Yang eh, game-game yang lain itu tidak melatih. Nah, untuk itu dia kan sudah saya kasih di situ untuk melatih itu apa? Sesudah 6 bulan atau sesudah 100 hari berarti 3 bulan dan nanti kelipatan itu sudah 300 lagi itu bisa dites itu apakah ada progres. Tetapi tergantung dia lakukan latihan itu setiap hari enggak atau makin dia perbanyak game.
Nah, kalau banyak sekali game, ya tidak ada latihan otak, ya kan? Pasif otaknya. Nah, makanya main game itu tidak boleh lebih dari 2 jam sehari. Kalau sudah lebih dari 2 jam, itu sudah pasti berdampak pada kemampuan fokus. Pasti. Nah, agak kurang fokus. Dan biasanya kalau mengerjakan PR menjadi mengeluh, bosan. Aduh, karena game itu kan selalu yang menyenangkan, menyenangkan, menyenangkan. Lalu mengerjakan tugas itu selalu yang ya harus fokus dong, ya kan? Nah, kalau main game menonton kan tidak perlu kita fokus, santai aja kan? Kita ketawa-ketawa, ya kan? Nah, tidak perlu berpikir. Nah, bukan game itu yang membuat bodoh, bukan. Tetapi gara-gara dia sering-sering main game, berarti tidak terlatih kemampuan critical thinkingnya, kemampuan berpikir kritisnya. Nah, maka perlu dilatih. Nah, maka kalau ada, saya kebetulan, tapi saya tidak setuju dengan perilaku orang Israel yang sekarang ya. Nah, itu tahun 1976 ada penelitian. Itu mengapa bangsa-bangsa Israel itu IQ-nya tinggi-tinggi. Bapak dan Ibu tahu, itu di keluarga setiap hari anak Israel itu diwajibkan mengerjakan soal matematika satu pagi, satu siang, satu malam. Tiap-tiap hari. Jadi ada buku matematikanya. Ah, makanya IQ mereka terus-terus distimulasi tiap-tiap hari, tiap-tiap hari. Ya kan? Sama seperti tadi pisau. Tumpul sekali. Tapi tiap-tiap hari diasah, 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 diasah. Ya kan? Nah, itu dia kuncinya. Jadi kalau mau IQ, mungkin besok langsung itu mungkin perlu cari obatnya. Jadi makan obat, lalu besok langsung IQ-nya naik ya kan. Nah, kalau mau benar-benar stabil, berarti harus latihan 1% itu. Yang namanya program Jepang Kaizen. Kaizen itu lakukan terus-menerus, konsisten, konsisten, tapi lebih itu nanti tahu-tahu bisa. Nah, misalnya ya, ini saya kasih contoh ini bisa dibuktikan ini. Anak-anak introvert, sangat introvert, ya, yang nomor 4, nomor 3, sangat introvert, selalu tidak percaya diri bicara ke orang baru, ya, itu contoh. Nah, sekarang buat program Kaizen. Apa programnya? Setiap ke mall, wawancara 5 orang SPG, buat 20 pertanyaan. Kak, ini handphone ini apa kelebihannya dari yang lain? Nah, ini Kak, bagaimana ini? Pokoknya 5 orang setiap ke mall. Kalau nanti sampai ke 100 orang, berarti 20 kali ke mall, kalau 55 ya. Coba nanti anak itu semakin percaya diri, semakin luwes, semakin apa. Otomatis. Tapi kalau anaknya tidak melakukannya, ya tetap saja. Masuk ke SMA ya takut-takut apa. Jadi percaya diri itu diperoleh karena latihan. Ya, itu kira-kira. Itu contohnya. Kalau yang ini sudah pernah kami coba untuk anak-anak yang mau sekolah ke luar negeri, sangat introvert. Takut semua ini ya kan. Itu baru ke 90 orang dia sudah lebih percaya diri. Ya. Jadi ini sudah hasil penelitian. Oh. Oke, begitu kira-kira. Wah, silakan lagi kalau ada pertanyaan. Baik, Pak. Ini orang tua yang bertanya. Jika Ya, semisal di dalam tes itu ada sekitar 50 soal, tetapi murid tidak dapat menjawab secara keseluruhan. Mungkin barangkali hanya dua ya, puluh soal, Pak. Apakah mempengaruhi hasil ya, ya. IQ si anak atau bagaimana? Eh, ya, sebenarnya tes itu hanya 50 semua total soalnya. Tes IQ itu ya, hanya 50. Dan tidak pernah ada orang yang berhasil menjawab 50 semua itu. Karena waktunya hanya 12 menit. Rata-rata orang pintar bisa menjawab 15 sampai 30. Yang jenius itu bisa menjawab sampai ke 40 kira-kira. Tapi tidak pernah ada yang sampai 50. Itu dari penelitian. Maka kalau dia jawab 15, itu IQ-nya itu sudah di 106, 110. Begitu kira-kira. Baik, Tetapi kalau misalnya dia hanya menjawab 6 soal, ya kan? Nah, itu mungkin nilainya menjadi IQ-nya mungkin 91. Macam itu kira-kira. Jadi ada apanya? Normanya.
Karena tes itu sebenarnya memecahkan masalah. Jadi anak tidak perlu belajar sebelumnya, tidak perlu apa, hanya dia tok menggunakan pikirannya. Makanya tadi kalau dia sering gunakan latihan pikirannya, dia lebih cepat. Jadi lebih banyak dia bisa jawab. Itu kira-kira. Makanya latihan itu tadi bisa dites lagi itu cepat dia bisa karena dia oh ini begini begini ini biasa dia gunakan pikiran. Anak-anak yang sering menonton dia gunakan pikirannya juga tapi untuk santai bukan untuk memecahkan masalah. Nah, begitu ya. Jadi mempengaruhi IQ ya betul. Angka berapa dia jawab. Tapi tidak pernah ada orang yang lima sampai puluh saat ini soal. eh, 50 soal itu bisa dia jawab dalam 12 menit. Tidak pernah ada orang. Tapi sengaja dibuat begitu. Siapa tahu dapat orang yang IQ-nya 250 ya kan? Oh. Karena sesudah soal-soal di atasnya itu berat ya. Begitu Benar, kira-kira. benar, benar. Hmm, Ya, Baik, pertanyaan selanjutnya menanyakan tentang tipe kepribadian, Pak. Jika anak saya ya, ada di kolom 9, tetapi menurut saya ya, sebagai orang tua itu ada di kolom 10, apakah semua hasil ya. lainnya ke bawah bisa berubah juga? Otomatis ya. Karena hanya betul-betul yang nomor 9 itu yang diberikan di laporan itu. Hmm, Ah, ah. Tetapi masih bisa digunakan nomor 9 itu 75%. Tetapi ada banyak yang tidak sesuai. Nah, kalau mau yang sesuai, sebenarnya harusnya digener nomor 10. Nah, beda nomor 9 dengan nomor 10. Nomor 9 itu pemikir, nomor 10 itu lebih perasa. Jadi kalau menonton film biasanya nomor 10 itu ikut air matanya berlinang. Nah, kalau nomor 9 itu tidak suka menonton film-film begitu. Yang dia suka adalah film-film yang action. Ah, yang apa ya kan? Yang cengeng-cengeng begitu tidak mau nomor 9. Jadi bisa ditanya ke anaknya. Tetapi ada kesamaan antara nomor 9 dan 10, yaitu cepat bosan dan suka mengerjakan tugasnya di menit-menit terakhir. Iya. Tidak suka membaca dan tidak tahan duduk sendirian. Nah, itu. Sama mereka di situ. Oh ya, satu lagi. Nomor 9 dan 10 itu mempunyai kesamaan lagi, yaitu master chef. Mereka punya equalizer di lidahnya. Jadi kalau punya nanti perusahaan, nanti restoran, pasti dijamin. Apa itu? eh, ada di semua kota nanti. Nah, mereka mencicipi makan bagus. Dan anak-anak yang itu memilih-milih makanan juga. Nah, itu kira-kira. Nomor 9, ini kesamaannya. Nah, baik. baik. Silakan lagi, Miss Grace, kalau ada. Ini ya saya lihat ada beberapa orang tua yang menanyakan Ya, jurusan yang cocok untuk tipe kepribadian anak. Tapi Bapak Ibu perlu kita jelaskan kalau jurusan tersebut sudah kita lampirkan di halaman 13, 14, 15. Di antara halaman iya, itu, iya. Bapak Ibu bisa cek kembali hasil siswanya karena kita sudah Iya, melampirkan sesuai tipe anak-anak kita. Itu ya iya, Bapak Ibu. Baik, iya, pertanyaan selanjutnya, Pak. Untuk tes ini, iya. apakah ada IQ yang tertinggi yang tercapai dalam tes selama kita menjalankan tes ISKA, Pak? Berapa IQ yang tertinggi? Ada pernah, tidak usah sebutkan sekolahnya, 141. Ada. 100. Dan memang diakui juga di sekolah, anak itu IQ-nya tinggi, tetapi tidak bisa bergaul katanya anaknya. Eh, Agak aneh di mata anak-anaknya. Memang termasuk orang yang tinggi kemampuan berpikirnya itu, kan sering ribut kalau misalnya apa itu katanya dari dia keluar sendiri dari ruangan lalu dia tangkap-tangkap serangga. Jadi gurunya harus sebenarnya dikasih di sekolah khusus ya kan, jangan di sekolah yang normal karena dia bosan. Sekali dijelaskan oleh guru sudah dia tahu. Lalu kan anak-anak yang lain kan harus diulangi lagi. Bosan dia keluar sendiri dari apa itu lalu dia tangkap-tangkap serangga. Itu dari kecil itu ya.
ada begitu. Tapi kita dapatnya dia dari SMA karena sesudah itu konsultasi dengan saya juga. Lalu saya katakan kepada orang tuanya, kalau memang mau sekolahkan ke luar, lebih bagus ambil program yang ada akselerasinya. Karena ada program-program akselerasi. Tetapi di kita tidak ada itu di luar. Makanya ada mahasiswa di luar negeri baru 14 tahun sudah tingkat satu. Ada di luar negeri karena mereka membolehkan program akselerasi. Nah, kalau kurikulum Indonesia, akselerasi kita itu hanya misalnya 3 tahun SMP, 2 tahun saja. Hanya itu yang ada sama kita, program akselerasi. Kalau di SMA, 3 tahun bisa 2 tahun. Ada beberapa sekolah yang membuat itu. Tetapi kalau anaknya kurang IQ-nya dan dipaksa masuk ke situ, stres. Ya, karena tidak ada waktu bermain lagi sama dia. Gitu kan. Nah, jadi seperti di karbit. Nah, kalau IQ-nya pas-pasan lalu masuk ke program akselerasi. Nah, bisa nanti ada gangguan sesudahnya karena rusak harga dirinya, mencoba dia bermain di wilayah yang dia tidak tidak bisa bersaing. Nah, tetapi kalau mereka pas, itu cocok untuk dia karena tidak usah dia ganggu orang lain. Makanya anak-anak pintar itu juga ada dua kemungkinan ribut di kelas. Mungkin anaknya terlalu pintar, gurunya mengulang-ulang, atau anaknya memang level di bawah, sehingga dia tidak ngerti-ngerti ya kan. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Begitu kira-kira. Makanya anak berkebutuhan khusus itu dibagi dua, berkebutuhan khusus karena IQ tinggi, berkebutuhan khusus juga karena IQ rendah. Jadi lebih bagus kita yang normal-normal aja. Begitu, ya. Oke. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara agar bisa tes ulang? Nah, Bapak Ibu, jika memang hasilnya dari anak kita masih belum cukup, ya, sesuai dengan yang kita lihat di keadaan di rumah, baik pun di sekolah, mungkin kita bisa bantu anak tersebut untuk tes ulang dengan catatan menghubungi pihak sekolah ya Bapak Ibu. Jadi pihak sekolah yang akan menghubungi kita biar kita tetap lewat satu pintu ya Bapak Ibu. Saya kira Iya, iya. mungkin itu jawabannya. Nanti Bapak Ibu bisa melalui wali kelas barangkali untuk menghubungi Veriko. Baik, pertanyaan selanjutnya. eh, Jika dari hasil tes lebih recommended pelajaran tingkat SLTA adalah bisnis dan sosial, namun dengan beberapa pertimbangan sehingga anak memilih IPA. Apakah bisa terkecap pelajarannya dengan hasil IQ-nya saat ini di angka 124, Pak? Oh bisa, bisa. Kalau 110 aja memilih IPA bisa. Yang paling penting anaknya mau. Itu yang paling penting. Dan anaknya mau tahu dia, kalau dia ambil ini sebenarnya dia mau karir apa. Karena begini loh, ada anak sebenarnya dia mau menjadi pengusaha, ya kan? Nah, ilmu-ilmu mengenai pengusaha itu ada di ekonomi, ya kan? Tapi dia ambil chemistry, biologi, ya kan? Kan itu tidak mendukung dia untuk pengusaha, ya kan? Nah, jadi itu nanti yang dicocokkan supaya itu tadi kapak harus diasah di bagian yang tajam dong. Nah, dia mau pengusaha, jangan saya asah di punggungnya yang tidak tajam. Yang tidak butuhkan biologi, yang dibutuhkan ilmu bisnis, ya kan? Itu ada di IPS. Mm-mm. Lalu ada anak lain lagi, kecuali kalau dia mau dokter. Kalau dokter wajib, jangan ambil IPS. Wajib karena untuk kedokteran dibutuhkan biologi dan chemistry, ya kan? Macam itu. Atau dia mau arsitek, berarti harus ambil fisik. Mungkin belum ada di SMP ya, fisika. Hmm. Iya, ya, itu maksudnya ya. Nah, jadi ada seperti itu kira-kira pertimbangannya. Jadi Bapak dan Ibu selalu pertimbangkan cita-cita anak. Kalau memang anaknya dia bercita-cita ini, itu apa? Karena ada di situ juga kita juga menjawab apa itu menganalisa
tipe kepribadiannya dengan cita-cita yang diharapkannya, kita sesuaikan yang di apa di situ. Seperti itu kira-kira. 110 aja untuk IPA semua itu bagus. Nah, tidak ada masalah. Ya, Baik, Pak. apalagi 122 itu sudah Sudah superior itu ya kan. super ya. Iya benar-benar. Kemudian Asalkan anaknya pertanyaan, tekun ya. Nah, IQ-nya tinggi asalkan tetapi ada anaknya kemauan malas dari juga. si anak ya, Pak. Iya, lalu hanya main Hmm. game terus ya anda bisa. Nah, pisau yang tajam sekali sekalipun tidak pernah diasah ya tumpul Sama juga. aja, Begitu ya, baik. benar-benar. Kemudian orang tua bertanya, Pak, jika anak saya introvert, tapi orang tua Hmm. misalnya memaksakan anak ikut kelas public speaking, apakah memberikan dampak positif? Kurang, kurang memberi dampak positif. Yang paling cocok ialah dia buat tadi itu setiap ke mall wawancara 5 orang SPG atau mengajar sekolah minggu. Karena kalau dia di public speaking itu kan teknik-teknik yang dibicarakan. Sedangkan dasar anak belum berani. Yang dibutuhkan dulu adalah keberanian anak dulu ngomong ke orang, ngomong ke orang. Nanti baru public speaking. Nah, jadi public speaking mungkin orang ekstrovert bisa langsung ke public speaking. Kalau introvert dia butuh dulu dasar. Nah, jadi nanti hanya menghabiskan uang kursus. Selesai public speaking, anaknya juga nggak ngomong-ngomong juga, ya kan? Nah, jadi harus dibuat latihan tadi itu setiap ke mall wawancara 5 SPG. Kalau tidak, jangan wawancara temannya karena dia aja nanti sama temannya. Nggak boleh. Nah, wawancara orang baru yang di mall. Nah, memang tugas itu kan untuk menjawab-jawab pertanyaan kita kan, orang-orang SPG itu. Jadi tidak kita mengganggu, ya kan? Atau kalau dia apa ada di apa di apa namanya ini di Kristen mengajar sekolah minggu. Atau kalau di vihara kan ada juga remaja vihara juga mengajar juga kan? Nah, ngajar itu, iya, ngajar anak-anak itu tujuannya. Nah, karena dia untuk latih dia banyak ngomong dulu secara spontan. Karena anak-anak introvert itu tidak tahu dia mau ngomong apa, ya kan? Itu soalnya. Nah, jadi dia perlu dilatih dulu. Baru nanti kalau sudah mantap, baru public speaking. Jadi public speaking tidak cocok untuk orang introvert sebelum dasarnya kuat. Public speaking cocok untuk anak ekstrovert. Begitu kira-kira. Ya. Baik. Sebelum apa uangnya banyak habis. Nah, nanti tidak ada apa ya kan? Nah, lebih bagus ikuti yang saran saya, wawancara dulu, latihan mandiri dulu. Nah, 100 orang sudah mantap. Dan itu tidak ada biaya. Hmm, Latihan apa? Itu kira-kira. Nah, kalau ada kesempatan diskusi kelompok, disuruh oleh teman-teman, presentasi, langsung aja. Presentasi. Latihan langsung. Gitu. Nah, oke. Begitu, Baik, Miss. Pak. Pertanyaan lanjutan dari orang tua yang tadi, Pak. Ini anaknya Ya. memang ada tipenya di nomor 6, artistik. Tetapi Oh iya, dia iya, iya. selalu Agak pemalu ingat itu ya. apa Hmm. yang disuruh dikerjakan nantinya, tetapi Hmm. tidak termasuk Hmm. mengerjakan hal-hal yang di akhir waktu atau deadline. Cuman Hmm. dia kurang bisa membayangkan imajinasi, misalnya pada saat mau melukis sesuatu. Tapi pada saat mau Oh iya, melukis iya. tersebut tidak bisa lukisan detail, Pak. Kok sifatnya tidak seperti di tipe yang nomor 6 ya? Iya, iya, iya. Nah, jadi ada kemungkinan kalau dia tidak ke apa itu tadi ke nomor 2 berarti. Nah, di nomor 2 dia. Nah, kalau tidak pernah menunda tugas. Karena nomor 6 itu suka santai, nunda-nunda tugas ke nomor 2. Dan di nomor 2 itu sangat loyal, apa yang disuruh pasti dikerjakan, ya kan? Nah, itu loyal dia apa namanya ini komitmen. Nah, orang itu kalau mau kreatif dan detail harus banyak dia melihat contoh. Dia lihat contoh, dia gambar, dia lihat contoh lagi dia apa, dia lihat contoh lagi dia apa, dia lihat contoh lagi dia apa, dia serap. Itu nanti otomatis muncul imajinasinya. Kreatif. Tetapi harus banyak melihat contoh dulu. Makanya mereka itu biasanya kalau menggambar, apa ya, meniru, itu cepat. Nah, tetapi harus banyak. Dia buat, dia buat, dia buat.
Akhirnya nanti di otaknya itu akan dia buat kombinasi sendiri oleh otaknya. Maka muncul di situ kreatif saya. Berarti orang-orang yang ada di kolom satu dan kolom 2 semakin banyak melihat contoh, semakin kreatif. Nah, sedangkan kolom 3 dan kolom 4 itu orang-orangnya itu sudah memang imajinasinya liar. Nah, tanpa melihat contoh pun bisa imajinasi banyak, ya kan? Jadi beda, itu perbedaan. Makanya ada tipe seniman, realis, itu kolom satu sama kolom 2. Nah, sedangkan yang kolom 3 dan 4 itu abstrak. Jadi ada dua tipe seniman di seni rupa. Nah, begitu kira-kira, Miss Grace. Baik, Pak. Mm-mm. Ini pertanyaan yang sama, mirip Pak, dari orang tua yang berbeda. Ya, Hasil tes ya, anak saya ada di nomor 11. Itu termasuk ya, ekstrovert, namun kenapa ya dalam ya, bergaul tidak kelihatan, malah kelihatannya seakan-akan introvert. Susah melakukan ya. pembukaan Berarti topik. bagus sekali. Terima kasih Ibu sudah mengatakan. Berarti putra atau putri Ibu pasti di nomor 7. Satu Ya, tema bakat dengan saya, Bu. iya betul Nah, betul jadi Pak. karena tadi itu dia di nomor 11, kan itu berarti dia kan ke atas. Kalau dia ke bawah kan masih ekstrovert, diplomat Betul ya Pak. kan? Berarti pasti di nomor 7. Nah, nanti minta ke Verico itu bagaimana apanya, itu pasti beda profilnya. Nah, itu kira-kira. Ya, ya. Baik. Tapi Berarti ada kesamaan dengan nomor 7 yaitu suka menunda-nunda pekerjaan. Suka menunda. Dan itu kalau nomor 7 itu sering kalau misalnya ada apa namanya ini ada tugasnya, misalnya tugasnya itu masih lama, itu dia bilang saya main game aja dulu sekarang, besoklah saya kerjakan itu betul-betul besok. Saya puas dulu main game. Sampai besok dia bilang lagi, besoklah ini terakhir main game. Nah ini benar-benar saya poskan dulu diri saya. Dan besok lagi dia bilang ini paling terakhir, ya kan? Baru nanti kalau besok memang harus dikumpulkan, baru dia kerjakan. Nah, itu ciri-ciri nomor 7. Nah, saya tahu karena saya ada di situ. Tapi saya sudah bertobat. Jadi saya nomor 7 yang sudah bertobat. Kalau ada teman saya di sini berarti tidak apa-apa ya kan? iya iya Pak. Iya. Jadi kalau kita di introvert, kolom introvert, apakah kita tipikal yang suka bad mood Pak? Atau bagaimana? Kalau introvert sebenarnya kalau dia bad mood berarti dia menarik diri. Oke. Kalau ekstrovert mungkin dia ekspresikan, dia ngomong. Jadi ketus jadinya dia orangnya ya kan? Nah, itu hanya bedanya aja karena satu ke dalam, satu keluar. Begitu kira-kira. Ya, begitu Oke. Miss Grace. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Kemudian pertanyaan lanjutannya, apakah tes IQ yang tadi ini mempengaruhi ke nilai ujian si anak, Pak? Tidak, tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh dengan akademis atau macam tidak ada. Ini melulu tes ini mengukur kecepatan menalar anak. Ah, iya, jadi itu kira-kira. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa download ada file yang sudah di-share oleh Miss Lina. Siapa tahu nanti Bapak dan Ibu bisa terbantu juga ada filenya. Atau boleh ada waktu Miss Lina untuk menjelaskan file itu kira-kira. File yang Ya, apa Pak? silakan. Yang 16 TB? Ya, ada tadi di ya. Iya, mau jelaskan sekarang lagi Pak atau gimana? Atau nanti Oh, saya begitu. cari waktu untuk Oke, oke kalau begitu baik, baik, presentasi baik. di Oke, sekolah aja oke. mungkin ya. Ya, oke. Baik, baik, oke. Bapak Ibu semua mungkin ini kita perlu satu kejelasan ya. Karena dalam hal tes psikolog ini sebenarnya apalagi tes ISKA ini kita anak-anak bukan harus menjawab yang benar, tetapi jawab yang sesuai dirinya. Iya, iya, iya. Nah, bisa jadi banyak anak yang menjawab bukan sesuai dirinya, tapi mana yang paling realistis, mana yang paling aturannya yang benar gitu ya. Jadinya mungkin hasilnya seolah-olah itu tidak menggambarkan diri dia sebenarnya jadinya. Iya, iya.
Nah, Pak Fidel, ini sepertinya banyak anak yang jawabnya asal-asal. Karena di Iya. grup chat ada ya yang tulis bahwasannya mereka jawab nggak jujur, jawab apa adanya mungkin ya, karena kenanya pas ujian. Saya ingat itu di Sabtu pagi-pagi lagi, mungkin bagi banyak anak, aduh ini Sabtu waktunya saya bisa tidur agak lama nih gitu ya. Nah, jadi mungkin jawabnya ngasal. Jadi mungkin kita kasih waktu kepada pihak sekolah untuk mendata berapa siswa yang akan mengulang, karena sudah ada sosialisasi seperti ini, mereka lebih memahami ya. Sebenarnya tes ini sangat berfungsi untuk parents bisa mengenal anaknya lebih dalam. Iya. Semakin dalam kita mengenal anak, maka pendampingan kita ke anak lebih maksimal. Iya, lebih Kalau sesuai, Bu. kita, Betul, betul. iya, kalau kita nggak mengenal anak dengan jelas, nanti kita bisa salah kaprah. Iya, Kita dan push memang mereka itu jurusan yang direkomendasikan juga sesuai. salah. Iya, nggak bisa kita Bener. pegang. Ya, iya, iya, betul. Iya, jadi mungkin kita kasih kesempatan untuk didata pihak sekolah. Saya sangat Jadi setuju, Miss kita Lina. kasih Saya sangat ulang setuju. aja. Jadi Oke. anak-anak sudah tahu sekarang bahwa ternyata kalau tes psikologi itu bukan menjawab, karena itu bukan tes pelajaran kan. Semua jawaban tes psikologi itu ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita jawab sesuai dengan diri kita, ya pasti hasilnya nanti menggambarkan diri kita. Jadi ingat itu kalau tes di psikologi di mana saja nanti selalu itu. Jadi jangan mengatakan oh ini apa? Kecuali tes IQ. Tes IQ kan harus kita pikir. Itu pun juga jawabannya harus ada dari pikiran kita juga. Jadi semua jawaban tes psikologi mesti dia ada dari dalam diri kita, bukan yang pengetahuan yang kita pikir-pikir yang apa kita analisa itu kira-kira. Jadi nanti kalau seperti Miss Lina mengatakan diberi kesempatan kepada anak-anak yang apa ini tadi, berarti waktu mengerjakannya nanti ingat itu. Jadi yang sesuai dengan diri kita itu, kalau kita mengerjakannya, kita bisa spontan, puas kita mengerjakannya, dan kita bahagia. Nah, makanya kalau orang bekerja sesuai dengan bakatnya, seolah-olah dia tidak bekerja. Kalau sesuai bakatnya. Mungkin orang lain mengatakan, aduh bagaimana pekerjaan itu? Ya kan? Seperti Bill Gates kan ditanya, kamu tidak bosan coding-coding terus, ya kan? Dia bilang, justru kalau saya bekerja coding itu saya seperti rekreasi. Tetapi bagi orang seperti orang lain yang tidak suka itu, aduh pekerjaan gila itu, ya kan? Berjam-jam, ya lihat coding, ya kan? Itu, jadi ada bedanya begitu. Jadi karena beda kepribadian ya beda juga nanti yang dia nikmati dalam pekerjaannya. Makanya Veriko itu mengintegrasikan belajar itu, studi itu dengan karir anak ke depan. Jadi bahwa dia belajar sekarang untuk mempersiapkan karirnya ke depan. Nah, jadi jangan lain yang dia pelajari, lain lagi nanti karirnya. Sayang kan? Ah, dia sebenarnya bisa mencapai juara dunia mungkin ya kan. Tetapi tadi itu karena dilatih yang bukan talentanya, maka mungkin hanya bisa juara harapan, juara apa ya kan. Jadi dari penelitian orang kalau mengikuti latihan 10.000 jam di bidang yang betul-betul kekuatannya, pasti dia akan best di bidang itu. Artinya juara dunia. Begitu kira-kira. Pak Jadi kita Fidel, bermain di wilayah di mana ada kekuatan kita. Seperti itu kira-kira. Terima kasih, Miss Lin. Ya. terima kasih Pak Fidel. Pak Fidel, Ya. mungkin saya sampaikan sedikit ya. Ada sedikit informasi dari pihak sekolah, karena Ah, kita sudah umumkan kita memberikan free untuk yang mau tes ulang, tapi yang ya, benar-benar ya. iya, iya. Nah, untuk yang mau tes ulang mungkin boleh diberitahu kepada pihak sekolah. Dalam hal ini saya minta izin Miss Vera ya Miss, boleh tolong infokan ke Miss Vera per hari ini juga setelah selesai Zoom. Iya, iya, Dan paling telat itu di hari Senin, iya, iya. supaya pihak sekolah bisa lebih mudah mengatur jadwal, dan juga tesnya itu nanti mungkin akan diapakan kepada pihak sekolah ya. Pihak sekolah akan umumkan lagi tesnya itu bagaimana.
gitu. Ya, Mungkin lebih fleksibel, bisa dikerjakan di rumah aja, jadi nggak mengganggu jadwal akademik sekolah. Karena jadwal sekolah sudah cukup padat ya, jadi mungkin boleh dikerjakan di rumah aja. nanti Tapi perlu dikasih datanya, passwordnya di dengan data kasih Miss username. Sarah. Thank you Pak Fidel. Oke, terima kasih. Ada yang bertanya itu umur berapa bisa dilakukan tes ini? Yang paling bagus umurnya 12 tahun. Nah, tetapi 11 setengah kadang-kadang sudah bisa juga. Karena kematangan kemampuan berpikir itu terjadi dia di akhir usia 11 tahun. Jadi seluruh komponen otak kita sudah lengkap berkembang. Nah, itu dari penelitian psikologi dengan biologi. Nah, jadi 12 tahun sangat tepat sekali. Nah, tetapi ada juga yang melakukannya itu di SMA supaya bisa dapat juga. Kalau belum dapat dari SMP bakatnya, lalu dia lihat apa yang cocok. Ya, hanya kalau sudah di SMA, tadi kan ada pergeseran itu tadi. Apakah ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Nah, itu dipotret lagi kira-kira di mana yang anak ini lebih kuat. Itu kalau di SMA. Baik. Maka nanti di situ ada riasek. Ada tambahan tesnya. Baik, begitu. Kelihatannya ngomong-ngomong kita ini sudah 2 jam ya, Miss. Benar Pak Iya, Fidelis, orang Iya. tua sangat Siapa tahu antusias loh Pak. orang tua ini ya orang tua sudah ada yang ada kegiatannya karena kita Benar, kasih di jadwal benar. hanya 2 jam. Tapi saya Iya sendiri sih. tidak ada kegiatan. Saya siap kalau mau kita Baik Pak, ini ada masih teruskan. beberapa Hanya pertanyaan saya lagi ingatkan Pak. bahwa sudah 2 jam supaya kalau Apakah, belum kita bisa jawab di sini, iya, seleksi aja dulu. iya Bisa nanti betul. kita rekap, lalu saya jawab nanti. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Pertanyaan Baik, terakhir boleh. dari orang tua. Pak, di hasil mappingan MBTI, anak saya ekstrovert, tapi social Ya. skill-nya rendah sekali di poin 46. Oh Dan ya ya ya, itu beda. Oh ya ya. Jadi social skills di bagian emosi itu adalah bagaimana anak itu dalam pergaulan dia tahu apa yang dia katakan apa yang maunya disenangi oleh orang lain. Jadi dalam media sosial itu anak ini mudah diterima. Tetapi ada orang ekstrovert karena dia eh, apa namanya itu ketus apa ya kan itu social skills yang menjadi rendah. Ya kan? Jadi itu tidak ada korelasi. Di EQ itu, social skills itu adalah kemampuan orang membawakan dirinya sehingga diterima oleh orang lain. Jadi ada orang ekstrovert justru karena membawakan dirinya itu terlalu over, malah tidak diterima oleh orang lain. Jadi bisa beda, ya kan? Jadi itu tidak ada korelasi dalam arti apa. Yang satu dapat karena latihan, sopan dia apa ya kan, halo bagaimana tante ini ya kan, ya terima kasih sudah diingatkan saya yang baik. Itu ada orangnya itu aja juga ngapain sih. Jadi mungkin ekstrovert tetapi di social skillsnya rendah, bisa jadi. Atau ada social skillnya tinggi, orang introvert tetapi tata kesopanannya sangat apa sehingga dia mudah membawakan dirinya ke orang lain. Itu ukuran yang berbeda. Nah, itu makanya ada keterangan yang di bawah, ya kan? Mm. Seperti itu kira-kira. Jadi tidak ada hubungan dengan MBTI dan EQ. EQ itu bisa dilatih untuk dikembangkan. MBTI itu sudah bawaan. Nah, sudah eh, aspek kepribadian permanen. Sedangkan yang EQ itu bisa dilatih. Yang tadinya kurang empati sekarang dilatih sehingga dia punya empati, ya kan? Yang kurang daya juang juga, adversity question juga, AQ juga bisa dilatih. Hmm, Begitu, Miss. baik Pak Fidelis. Mungkin sesi hari ini sudah di penghujung acara ya Bapak Ibu. Barangkali pertanyaannya yang masih belum kita jawab, pertanyaannya bisa dititipkan ke wali kelas anak-anak kita. Nanti akan saya bantu untuk nge-share ke Pak Fidelis langsung dan dijawab oleh konselor kita ya Bapak Ibu. Untuk mengakhirinya,
akan saya kembalikan kepada Miss Vera yang barangkali ada ingin disampaikan dari pihak sekolah. Kepada Miss Vera, saya persilahkan. Bertanya, Miss Grace, gangguan komunikasi. Tadi sempat freeze, ya. Oh, Ya ya, baru hidup baik, lagi. baik, 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 Pak. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Saya memang ada kendala di koneksi internet saya. Hmm. Baik, Baik, berarti kita serahkan kepada Miss Miss Vera Vera. atau kita tunggu. Iya, betul. Baik, baik. Dengan demikian kami Oke. serahkan kembali kepada Miss Vera ya. Ya, makasih ya Pak. Ya, jadi di akhir workshop ini saya mewakili Sekolah Wellington mau mengucapkan banyak terima kasih ya ke Pak Fidelis dan juga tim dari Verico atas ya penjelasan dan bimbingannya. Ya, jadi kami juga mau berterima kasih kepada orang tua dan juga siswa atas partisipasi dan keterlibatan di sepanjang sesi ini. Ya, jadi kami juga berharap hasil dari ISKA ini bisa membantu anak didik kami dalam memahami diri mereka sendiri ya, dan juga untuk membimbing mereka dalam mengambil keputusan yang bijaksana dan juga penting ya untuk jalur akademik dan juga jalur masa depan mereka ya Pak ya. Jadi Ya. uh, ini sedikit informasi kalau misalnya ada murid yang memang benar-benar mau mau tes ulang itu boleh info ke secondary home base number. Jadi boleh chat ke secondary home base number hari ini, kita tunggu paling lambat itu di hari Senin ya. Jadi nanti akan kami datakan dan kami akan komunikasikan ya dengan Miss Lina. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya atas nama Wellington Intelligence School. Ya, saya berharap kita semua terus sukses dan juga berkembang. Ya, thank you. Terima kasih, terima kasih. Oke. Baik, Bapak Ibu. Untuk mengakhiri acara kita, mungkin kita bisa sesi foto ya, Bapak Ibu ya. Kami Oh iya undang ya, baik. seluruh partisipasi untuk membuka kameranya agar kita mulai sesi fotonya. Saya hitung mundur. Slide pertama, satu, dua, tiga. Oke, slide kedua, tim slide kedua. Saya hitung mundur. Satu, dua, tiga. Baik, slide terakhir. Saya hitung mundur. Satu, dua, tiga. Baik, Bapak Ibu, kita akhiri sesi kita hari ini. Perlu kami ingatkan kembali, jika ada orang tua yang berkesempatan ingin tes, barangkali tipe kepribadian dari orang tua kita terbuka. Feel free kok Bapak Ibu ya. Oke, sampai jumpa di sesi berikutnya. Saya Grace selaku moderator dalam sesi ini. Izin pamit dan terima kasih kepada Pak Fidelis. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore, selamat akhir pekan. Selamat berakhir Selamat pekan. sore.